Halo Center, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di dalam program untuk podcast, di mana kita akan berbicara sini soal tentang cuan dan juga tentang bagaimana kali ini kita akan berbicara tentang bisnis. Jadi, kalau biasanya saya ditemani dengan narasumber, kali ini saya akan memberikan sebuah materi dan sebuah tips-tips bagaimana Anda bisa membuat suatu bisnis yang bisa tahan terhadap banyaknya tantangan yang ada dan juga kondisi ekonomi yang ada. Yuk kita mulai bahas dari yang pertama. Jadi kalau misalnya Anda ingin berbisnis, banyak banget yang saya temui di luar sana sebagai seorang coach, pastinya akan ada banyak sekali bisnis yang di luar sana yang pasti butuh namanya pendampingan. Tetapi yang paling utama saya tanyakan adalah, kenapa Anda mau berbisnis ini? Jadi sebenarnya banyak sekali di luar sana yang berpikir ingin berbisnis, tetapi mereka banyak yang tidak tahu kenapa mereka mau berbisnis, padahal disinilah letak kuncinya. Banyak orang ketika mereka mau berbisnis dimulai dari saya bisanya ini. Misalkan contoh, saya bisa bikin nasi goreng, maka bisnis yang akan saya masukin adalah nasi goreng. Apakah itu salah? Enggak. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan bisnis nasi goreng tersebut akan membawa menjadi sebuah bisnis yang bisa dikembangkan, bisa di scale up, bisa dibesarkan, bisa akhirnya berkembang di mana-mana, atau hanya di tempatnya di situ-situ doang aja. Nah, ini adalah hal pertama yang harus Anda betul-betul kritisi. Nah, contoh berikutnya adalah ketika saya ingin berbisnis, misalkan contoh tentang parfum. Banyak orang bilang, yang penting kita bisnisnya bisa aja tahu tentang formulanya, bisa tahu cara buatnya, kemudian kita langsung bisnis saja. Padahal yang namanya bisnis selain dari ide, maka Anda harus juga perhatikan di awal sebelum Anda mulai bagaimana bentuk perizinannya. Yang tentunya juga kita pernah berbicara dengan salah satu narasumber yang di dalam podcast, yaitu dengan Ibu Ana, yaitu bagaimana tentang perizinan dari mulai nama. Kemudian apakah izin tersebut harus kita lakukan secara masif, secara nasional, atau ternyata kita hanya cukup secara dari lokal, itu pun harus kita ketahui. Karena kenapa? Kalau misalkan seandainya Anda sudah bisa menjadi menggurita, kemudian menjadi besar, dan kemudian ternyata Anda tidak kuat secara izin-izinnya, maka ternyata Anda juga akan bisa disomasi, dan Anda juga akan bisa kehilangan uang begitu banyaknya, bahkan melebihi daripada apa yang sudah Anda kumpulkan selama ini. Maka yang perhatikan dari dua hal tadi. Yang pertama adalah dari idenya dulu. Kenapa Anda mau berbisnis itu? Yang kedua tentang bagaimana izin yang harus dimilikinya. Nah, balik lagi soal tentang ide. Jadi ide yang bagus itu tentang apa dong? Tentang bisnis. Maka bukan tentang ide dari yang dimulai dari apa yang kita bisa, tetapi apakah ini dibutuhkan pasar atau tidak. Kalau Anda mulai berpikir dari pasar, maka pasti akan ada orang yang akan mau membeli. Kalau Anda punya ide dan ternyata orang tidak mau membeli, terus bagaimana? Anda mau menyalahkan pasar? Tentunya kan tidak mungkin kan? Jadi tentunya Anda cari dulu yang dibutuhkan dan orang cari itu apa sih? Maka yang paling mudah di dalam berbisnis, maka yang paling mudah adalah zaman dulu kalau orang bilang adalah sebagai calo. Berarti orang berdagang adalah dari beli satu tempat kemudian jual di tempat yang lain. Karena itu pasti dibutuhkan. Oh, di kota A dibutuhkan, di kota ini ternyata disuplai, ya udah tinggal kita sebarkan aja. Maka kalau kita mau menjadi lebih besar lagi dari hanya sekedar calo, berarti bisnisnya adalah distribusi. Sebelum kita masuk ke bisnisnya produksi dan kemudian manufacturing, di mana kita produksi secara massal. Nah, balik lagi, ide adalah sesuatu hal yang Anda harus betul-betul kritisi. Kalau misalnya Anda mau besar, ide Anda memang harus yang dibutuhkan oleh pasar dan memang sudah ada marketnya. Lalu kalau misalnya ada yang menantang lagi, cerita tentang misalkan orang berbicara tentang ide, ternyata ada kok orang yang berbicara idenya belakangan. Contohnya misalkan tentang pasarnya belakangan, kita ciptakan dulu. Orang bilang ada Apple, kita sebut di sini, menciptakan sesuatu hal yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi coba dilihat yang diciptakan sama Apple, ya, bahkan sampai ke Apple Watch, juga bahkan ada juga dulu pernah ada yang kayak iPod yang kecil itu, ya. Itu dari mulai adalah kebutuhan mereka dulu, bahwa mereka butuh untuk mendengarkan lagu. Jadi bagaimana fungsi yang dibutuhkan di luar kemudian dia bawa menjadi sesuatu hal yang memudahkan dari pengguna. Jadi balik lagi, Apple pun juga memulai
dari sesuatu kebutuhan yang ada di pasar. Tetapi yang dibawa adalah think different. Terus apa yang bisa berbeda sehingga punya kita lah yang menjadi satu solusi. Maka ide adalah harus sesuatu yang dapat divalidasi. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Selain daripada yang kedua dari izin. Yang ketiga, orang selalu berbicara adalah soal modal. Betul ya? Modal bukanlah sesuatu hal yang utama. Kenapa modal selalu saya taruh paling belakang? Kalau Anda punya ide dan Anda bisa menjalankannya, maka akan ada orang yang mau membiayainya. Jadi investor bisa kita cari. Kalau misalnya Anda pikir Anda harus keluar uang sendiri semua, maka Anda akan lama jalannya. Boleh nggak Anda biayai sendiri semua? Boleh. Tetapi kalau misalnya Anda mau cepat, boleh nggak Anda pakai uang orang lain? Boleh. Tetapi yang paling penting adalah idenya dulu. Maka modal menjadi pilihan. Apakah dengan modal Anda sendiri atau dari modal dari orang lain. Nah, yang keempat, Anda harus validasi lagi tentang apa? Tentang sumber dayanya, tentang orangnya. Kita nggak berbicara tentang alat dulu karena alat bisa dibeli. Tetapi orangnya, siapa yang akan mengerjakannya? Apakah Anda sendiri? Apakah ada orang yang Anda rekrut untuk bisa membantu Anda? Yuk coba pikirkan. Karena di sini bukan berbicara Anda adalah orang yang harus paling jago. Nah, kalau kita berbisnis, banyak orang yang salah bahwa berpikir kita adalah orang yang harus paling hebat di sana. Itu adalah salah. Kita ini menjadi seorang pebisnis adalah dengan ide yang dapat divalidasi dan kita yang mampu melakukan orkestra. Artinya kita yang mengumpulkan orang-orangnya, kita mengumpulkan sumber dayanya, kita yang membuat orang-orang tersebut akhirnya berjalan, sistem berjalan, dan akhirnya menghasilkan bisnis dan uang, pundi-pundi uang buat kita. Itu adalah pebisnis. Tetapi kalau misalnya Anda menjadi orang yang akhirnya menjadi orang yang paling jago di sana, yang mengerjakan Anda, semua yang bekerja yang paling hebat juga Anda. Kapan waktu Anda berpikir untuk strategisnya? Kapan Anda berpikir untuk melakukan sesuatu hal yang lebih besar? Bagaimana bisnis Anda sudah bisa berkembang dan ternyata Anda tidak punya waktu untuk memikirkan gimana cara saya mengembangkannya. Ini akan menjadi bumerang balik buat Anda sebagai seorang pebisnis. Maka yang keempat paling harus dipikirkan adalah sumber dayanya, terutama adalah manusianya. Yuk coba pikir. Nah, balik lagi soal kalau kita berbicara soal manusia, kadang banyak yang berpikir ya udah yang penting asal ada orangnya. Nah, ini pun juga sesuatu hal yang salah. Kalau cuma asal ada orang kemudian di training, maka ini akan membawa waktu yang lama untuk pengembangannya. Nah, terus jadi bagaimana yang benar kalau kita memilih orang? Maka Anda harus lihat dulu prioritasnya. Bila Anda butuh setup untuk sesuatu yang baru dan Anda butuh untuk percepatan di dalam bisnis, maka pilihlah orang yang memang sudah ahli di dalam bidangnya. Bisa jadi orang tersebut bukan diri Anda dan Anda harus mengambil orang lain dari luar. Nggak apa-apa. Yang penting adalah bisnis Anda bisa berjalan. Nah, maka sumber daya manusia adalah sesuatu hal yang paling utama harus Anda pikirkan. Selain daripada Anda berpikir soal alat, soal tentang sumber daya supply-nya, maka Anda pikirkan tentang manusianya. Karena ujung-ujungnya lagi, manusialah yang akan mengerjakannya. Nah, yang kelima, Anda harus pikirkan tentang apa? Tentang bagaimana operasionalnya atau prosesnya. Proses kadang-kadang orang selalu melakukan bahwa dan orang selalu bilang yang penting orang bisa dari A ke B ke C ke D. Nah, oke. Tetapi apakah proses tersebut dapat dilakukan dengan sama setiap waktu? Tentunya pasti akan ada perbedaan, akan ada adjustment, akan ada penyesuaian. Lalu bagaimana sesuatu yang kita bisa lakukan itu bisa sesuai terus-menerus dan sesuai dengan hasil yang kita mau? Maka harus ada apa? Quality control-nya. Bagaimana bisa memastikan kualitasnya? Bagaimana memastikan prosesnya juga tetap sama sehingga kualitas bisa tetap sama juga? Nah, ini yang harus dipikirkan dan orang mencantumkan di dalam namanya SOP. Nah, balik lagi di sini ada sesuatu jebakan. Ketika orang sudah mulai belajar atau berpikir tentang namanya proses. Banyak orang berpikir tentang, oke, saya menemukan atau saya membeli saja SOP yang sudah ada, sudah jadi. Pada setiap bisnis walaupun sama, tetap ada perbedaan teknis hal detailnya.
Jadi tidak ada namanya SOP yang mati, bahkan SOP pun dapat berkembang. Nah, kebanyakan ketika Anda mulai naik level, mulai berpikir tentang namanya SOP, maka yang dibutuhkan sama Anda dan kadang-kadang Anda berpikir adalah membuat SOP yang canggih, meng-hire konsultan SOP yang canggih. Padahal mereka belum tentu mengenal Anda, mengenal bisnis Anda itu secara mendalam. Ini adalah sesuatu yang akhirnya menjadi bumerang. Maka kalau Anda berpikir soal bisnis, pastikan juga SOP-nya bukan SOP yang mati dan sesuaikan dengan bisnis Anda. Bukan cari yang canggih, tapi cari yang memang sesuai. Nah, terakhir, yang paling penting banget di dalam bisnis, maka saya bilang 6 hal yang harus kita pikirkan baik-baik adalah tentang pengeluaran. Jangan sampai ketika Anda bisnis sudah berkembang, penghasilan sudah mulai masuk, tetapi yang menjadi pemikiran dan akhirnya menjadi orang bingung dan akhirnya menjadi demotivasi adalah setiap bulannya Anda harus menanggung kerugian atau tidak ada uang cash. Akhirnya tidak ada uang yang masuk di sana. Ini yang akan menjadi masalah. Nah, oleh karena itu Anda harus memikirkan bagaimana konsep pengeluarannya sehingga cash flow atau arus kas, sehingga uang tunai, uang yang dimiliki sama perusahaan itu dapat berkembang dan bukan akhirnya makin lama kita butuh uang tambahan, uang tambahan, uang tambahan. Untuk pengembangan memang kita butuh, tetapi bagaimana kita bisa hidup secara operasional sehari-hari walaupun misalnya tanpa pengembangan, yuk coba pikirkan bagaimana bisa hidup arus kasnya. Nah, 6 hal tadi adalah 6 hal yang menjadi titik kunci penting di dalam namanya bisnis. Jadi kalau misalnya Anda mau berbisnis, maka perhatikan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Nah, ada satu poin lagi yang ingin saya tambahkan di sini. Karena ini adalah zamannya ketika zaman sekarang orang berpikir tentang namanya kolaborasi. Ada 2 pemikiran tentang namanya kolaborasi di sini. Banyak orang yang berpikir bahwa bisnis itu kalau kolaborasi pasti akan menghasilkan keuntungan. Itu salah besar. Tidak harus, ya. Tetapi banyak orang juga mungkin akan berpikir, oh salah itu, kita harus lakukan kolaborasi. Jadi yang benar kolaborasi atau tidak? Tergantung. Bila Anda melakukan kolaborasi karena untuk menutupi apa yang Anda tidak punya atau Anda tidak miliki, maka kolaborasi itu perlu. Tetapi yang paling penting di dalam kolaborasi adalah menemukan orang yang cocok dengan Anda, ya. Menemukan orang yang bisa sefrekuensi dengan Anda. Coba bayangkan, banyak orang yang bisa Anda ajak kolaborasi. Apakah semua cocok dengan Anda? Tentunya tidak. Banyak nggak orang yang setelah kolaborasi akhirnya ribut, berantem, dan akhirnya pecah? Banyak. Jadi kalau paling penting di dalam nama kolaborasi adalah menemukan orang yang cocok dengan Anda. Nah, saya ingin bawa lebih jauh. Maka zaman sekarang orang berpikir kita sudah tidak perlu lagi namanya kolaborasi karena kita cuman butuh namanya AI untuk menggantinya. Lalu bagaimana kalau misalnya semua bisa dilakukan dengan namanya AI? Berarti kalau misalnya orang melakukan dengan namanya AI, artinya tidak butuh orang lain. Cukup dengan sistem, cukup dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat Anda kontrol sepenuhnya dan tidak mungkin akhirnya memakan Anda dari belakang, melakukan fraud karena Anda bisa menyuruh untuk AI tersebut kerja 24/7, 24 jam dan 7 hari seminggu gitu kan. Dan kemudian juga tidak akan melakukan juga ngambil uang Anda, tidak ada yang minta lembur, minta cuti. Tetapi apakah itu yang paling bagus ketika Anda menggunakan AI? Tentunya Anda harus lihat juga. Banyak pasti perdebatan kontroversial, ada perusahaan yang namanya McAfee yang akhirnya menghasilkan 37 triliun rupiah di dalam 1 tahun dengan hanya 2 orang saja. Tentunya Anda juga pasti pengen dong menghasilkan 37 triliun. Tetapi ini tidak bisa dilakukan di semua bisnis. Anda harus pikirkan dulu bagaimana orang tersebut bisa nyampe. Yang kebanyakan orang lihat tidak melihat prosesnya. Apa yang mereka lakukan? Sehingga akhirnya butuh hanya 2 orang saja. Kenapa mereka bisa? Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak bisa mengerti. Apakah semua orang harus jago di bidang AI? Enggak juga. Dan berarti artinya kalau Anda tidak bisa jago di bidang AI, maka Anda harus lakukan kolaborasi. Jadi inilah hal-hal penting yang Anda harus lakukan dan juga banyak hal-hal kontroversial yang saya juga
harus nanti ngebahas apakah AI itu penting di dalam bisnis Anda atau tidak, karena kita harus melihat lagi secara core bisnisnya. Bayangkan di dalam kolaborasi aja, kalau misalnya Anda berbicara tentang namanya AI, maka kalau Anda adalah aliran yang pro dan Anda adalah seorang yang betul-betul aliran yang garis keras dari AI, maka Anda selalu berpikir kita tidak butuh orang lain. Nah, sumber ini adalah masalah. Bukan berarti tidak bisa, tapi tidak dapat diterapkan semua orang. Maka balik lagi di dalam bisnis, tidak bisa semuanya sama. Semua harus bisa sesuai dengan industrinya, jenisnya, dan juga orangnya. Nah, masih banyak hal lagi di dalam namanya bisnis yang dapat kita pretelin satu-satu, dan saya akan berikan tips-tips di sini supaya Anda menjadi seorang pebisnis yang kuat, pebisnis yang dapat berkembang, dan pebisnis yang naik kelas. Nah, selalu perhatikan program podcast ini dan semoga Cash Hunter ke depannya tambah berjaya dan tambah banyak cuan. Sampai jumpa di episode berikutnya.